Nanti pasti hari ini ketemu Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Ya. Oke, sekarang melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, ya. Sudut pandang kebesaran Tuhan. Dan Tuhan yang besar tadi, Tuhan yang penuh kasih dan sayang tadi, sanggup menyediakan, ya, semua kebaikan-kebaikan untuk semua makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Ketika hidupmu sudah selaras dengan semesta, dalam kondisi apapun, kamu pasti mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, jangan lupa ya, ini untuk penonton YouTube-nya Mas Bos Niko, jangan lupa kasih jempol. Ini bukan saya minta jempolnya, enggak. Artinya apa? Anda memberikan energi yang baik. Itu baik semua itu ya, membawa dampak. Itu Bapak dari Sulawesi itu kesini jauh-jauh karena apa? Melihat YouTube-nya. Baru mendengar, baru melihat YouTube-nya aja ada banyak ya, perubahan dalam hidup. Itu bukan untuk saya, artinya untuk dirimu sendiri. Ya. Nah, ini saya kasih vibrasi untuk semua penonton YouTube-nya Mas Bos Niko. Ya. Silahkan tulis komen. Ya. Cukup sederhana. Tulis angka 3, 6, atau 9. Ya, jadi bisa 3, bisa 6, bisa 9. Ini angka semesta. Nanti saya akan bahas itu ya. Jadi komennya cukup 3, 6, 9 atau ditulis semua 3, 6, 9 boleh. 3 saja boleh, 6 saja boleh, 9 saja boleh. Atau komplit 3, 6, 9. Ini apa? Menyelaraskan dulu dengan semesta. Ya, karena semesta itu tadi ya, angka semesta itu 3, 6, 9. Ya, selama ini banyak orang itu sudah mendapat kebaikan, itu aja nggak mau membalas kebaikan itu. Bahkan sampai sekarang pun hasil dari YouTube belum diapa-apakan ya. Artinya tim media semuanya tidak cari penghasilan dari YouTube. Masih butuh itu, 1 sen pun belum dipakai. Nah coba ini sekali lagi bukan, saya nggak butuh tadi subscribe, saya nggak butuh like, itu semua kembali kepada Anda. Selama ini banyak orang untuk melakukan itu saja susah, ya kan? Apalagi sampai share, berbagi ke yang lain, bener nggak? Wah, gue ilmu gue apa ini? Tak gue dewi kan itu kan? Gue kalau tak kasih temenku gue jadi pinter, jadi melu pena, jadi suge kan? Coba dicek. Saya masih melihat banyak orang seperti itu. Ya, ini semua kembali kepada Anda. Banyak orang masih terjebak di ego. Biar aku saja yang tahu, ya, biar aku saja yang menjalankan, yang lain nggak usah, gitu kan. Nah ini ego untuk berbagi saja, yang nggak bayar, ya, share pelajaran aja kan itu, kan nggak bayar itu kan, itu aja susah. Nah, termasuk portal dalam dirimu, ketika Anda nggak mau berbagi tadi, Anda pun terportal di situ. Termasuk ketika Anda belum berani datang ke rumah ibadah orang lain, Anda masih terportal. Ketika Anda belum bisa membantu pembangunan rumah ibadah agama lain, Anda masih terportal. Karena semua kasihmu terbatas. Tadi, semua yang baik, semua yang indah, semua yang enak dipandang mata, semua yang sedap didengar telinga, ya, pikirkanlah itu dan bagikan. Ya, bagikan, menjadi berkat, menjadi saluran. Kan gampang, ya saluran dari itu aja, berbagi kebaikan, berbagi pelajaran, supaya banyak orang mengenal tadi Tuhan semesta alam tadi. Ya, supaya portal-portal dalam kehidupan banyak orang mulai dilepaskan. Oke. Kemudian yang keempat berarti ya. Pribadi yang otentik itu selalu melihat dari sudut pandang kebesaran Tuhan. Ini kita kasih contoh ya. Selama ini banyak orang itu ketika melihat sesuatu itu dari sudut pandangnya dirinya sendiri. Ya, contoh ya, ketika Anda mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, itu apa yang terjadi? Anda selalu memposisikan diri sebagai apa? Korban. Ya. Jadi seorang pribadi yang otentik itu selalu melihat segala sesuatu itu dari sudut pandang kebesaran Tuhan.
Ketika ada sesuatu yang tidak enak yang kamu alami, banyak orang itu selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Nah ini namanya apa? Saksi korban. Itu artinya apa? Sudut pandang dari dirimu sendiri gitu loh. Sudut pandang dari dirimu sendiri. Dan banyak orang itu menyaksikan itu dari sudut pandangnya dirinya sendiri. Akhirnya menjadi apa? Saksi korban. Contoh misalnya, banyak orang selalu menyalahkan orang lain. Aku disolimi, aku dikhianati, aku dipecundangi, ya, aku ditipu, kan gitu. Selalu menyalahkan orang lain. Tidak pernah melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Ingat-ingat ya. Apapun yang kamu alami, kamu rasakan saat ini, dan mungkin apa yang kamu namai masalah tadi, Tuhan katakan apa? Itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lalu. Tidak karena salah orang, tidak karena sebuah kondisi. Semua karena konsekuensi dari perbuatanmu di masa lalu. Nah, padahal ya hari ini mau saya sampaikan, Tuhan katakan apa? Nah, ya, hai anak-anakku, apapun yang kamu alami sekarang ini, apapun yang kamu sebut masalah, apapun yang kamu alami saat ini, yang kamu katakan masalah tadi, ingat hai anakku, bahwa itu semua karena sebuah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lalu. Bahwa apa yang kamu alami saat ini, apa yang kamu namakan masalah tadi, itu semua karena apa, Karena egomu, karena nafsumu, karena ketamakanmu, karena kerakusanmu, karena kesombonganmu, karena ketakutanmu, dan karena kekhawatiranmu. Bisa nyalah ke koncomu, dulurmu, ponakanmu, selingkuhanmu, madumu, ini banyak kan mau gara-gara itu kan. Ya. Ternyata penyebabnya itu. Sadar ya? Benar apa benar? Sadar nggak sekarang? Apa yang kamu namakan masalah tadi ternyata apa? Karena egomu, karena nafsumu, karena ketamakanmu, karena kerakusanmu, karena kesombonganmu, karena ketakutanmu, dan karena kekhawatiranmu. Tetapi Tuhan katakan apa? Sadari Tuhan cuma butuh kesadaranmu aja kok. Sadari itu ya. Kuncinya apa? Anda sadar dulu. Selama ini kita sering kalian melihat kita yang disolimi. Itu Anda melihat dari sudut pandangmu saja. Aku yang tersakiti, aku yang tersolimi, aku yang terkhianati. Sakitnya itu di sini. Karena apa? Anda melihat dari sudut pandangmu. Anda sebagai korban, kan itu. Dan katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih hari ini aku baru sadar Tuhan bahwa apa yang disebut masalah ini ternyata karena egoku, karena nafsuku, karena ketamakanku, karena kerakusanku, karena kesombonganku, dan karena ketakutanku, dan karena kekhawatiranku. Dan hari ini kabar baiknya apa? Tuhan semesta alam katakan, ketika kamu sudah sadar, ketika kamu kembali kepadaku, kembali ini berbalik arah ya. Inilah yang disebut pertobatan. Gitu. Pertobatan menyadari dulu dan kembali kepada Tuhan 180 derajat. Ya. Bukan hanya di mulut. Selama ini banyak orang bertobat di mulut aja. Ya.
Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, berulang-ulang ribuan kali. Orang butuh lambemu, Tuhan. Iya kan? Mau baca 3.000 kali sehari itu loh, nggak akan ngefek dalam hidupmu selama kamu belum sadar dan kembali kepada Tuhan tadi. Jadi Tuhan katakan apa? Ketika kamu sadar dan kembali kepadaku, aku Tuhanmu yang penuh kasih dan sayang. Sekali-kali aku tidak akan menambahkan hukuman kepadamu. Nah, ini bedanya Tuhan semesta dengan Tuhanmu. Selama ini kan, wah ini karena dosamu tak tambah hukuman itu kan. Ben kapok, ya, ben tambah meletrek kan itu. Terjemahannya kan ngono iki jane kan, tak hukum. Kalau di sini belum selesai nanti lanjutkan di akhirat itu kan. Nah, Tuhan pendendam. Di mana maha kasihnya? Nah, bedakan dengan Tuhan yang kasih-kasih tadi, nambah hukuman, ya, nambah penderitaan kan itu. Ketika kamu sadar dan kembali kepadaku 180 derajat. Aku ini Tuhanmu yang penuh kasih dan sayang. Kasihku tidak terbatas, tanpa syarat, tanpa hitung-hitungan, tanpa terbatas. Tanganku terbuka. Silahkan kembali kepadaku dan kamu akan nyaman dan damai di dalam pelukanku. Ya, ketika kamu kembali kepada Tuhan tadi, kamu akan mengalami kenyamanan dan kedamaian di dalam pelukannya. Sekali-kali Tuhan tidak akan menambahkan hukuman kepadamu. Tuhan semesta enggak. Itu dia berjanji tadi, kamu akan nyaman dan damai di dalam pelukanku. Dan ingat, hai anak-anakku, aku ini Tuhanmu yang maha kuasa, maha besar. Kuasaku tidak terbatas, kebesaranku tanpa batas. Tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang melebihi kekuatanku. Sebesar apapun yang kamu namakan masalah tadi, aku sanggup, ya, aku sanggup mengubahkan itu semua menjadi kebaikan. Maka apapun yang hari ini menjadi masalahmu, apapun yang hari ini kamu namakan masalah tadi, Tuhan yang penuh kasih dan sayang menunggumu. Kamu tinggal sadar aja, mengakui, kembali kepada pelukannya, dan katakan tadi, Tuhan terima kasih, Engkau Tuhanku yang maha besar, ya, sanggup mengubahkan apapun yang hari ini aku namakan masalah itu menjadi kebaikan. Dasar nggak Tuhannya? Dasar nggak? Kok nggak tepuk tangan? Dan Tuhan yang besar tadi sanggup memberikan kesehatan, sanggup menggantikan semua organ-organ tubuhmu yang lemah, digantikan dengan yang baik. Oke ya, masih pletrek nggak kira-kira? Ya, kalau masih pletrek berarti pelajarannya dalam lebu ya. Ya, Tuhan yang maha besar tadi, yang betul-betul besar tadi katakan apa? Aku sanggup sebesar apapun masalah, aku sanggup mengubahkan itu semua menjadi kebaikan.